teman-teman. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan Ibu Tinar dengan materi pelajaran perlindungan konsumen atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan pokok bahasan kita hari ini adalah etika pebisnis retail terhadap konsumen atau pembeli. Etika pebisnis retail terhadap konsumen atau pembeli. Ketika berhadapan dengan semua pihak, pelanggan, masyarakat umum, karyawan, para pemasok, pesaing, dan sebagainya, pengecer harus mempunyai suatu moral atau etika. Guna mewujudkan hal itu, para pebisnis retail harus dengan jelas menginstruksikan kepada karyawan perilaku seperti apa yang bisa diterima dan perilaku mana yang tidak dapat diterima oleh konsumen. Seringkali ada perilaku yang mungkin saja masyarakat menganggapnya tak pantas, tetapi hukum tidak melarangnya. Beberapa kasus yang seringkali terjadi seperti berikut. 1. Peningkatan harga pada produk sembako setelah terjadi bencana alam seperti angin topan atau gempa bumi. Ya, mau tidak mau ya harus naik harga karena apa? Terjadi bencana. Jadi ini ya tidak bisa dipungkiri. Yang kedua adalah tidak mempunyai stok yang cukup ketika sesuatu produk sudah diiklankan. Kita sudah iklankan sebuah produk, ternyata stoknya tidak cukup. Ini merupakan etika yang tidak pantas, yang tidak baik. Yang berikutnya adalah membebankan stok yang cukup, membebankan harga yang mahal pada lingkungan yang berpendapatan rendah. Sebab konsumen di sana tidak mempunyai mobilitas transportasi untuk berbelanja keluar dari daerah mereka. Ini juga etika yang kurang baik. Dan mempunyai tenaga penjualan seperti pengamat, peneliti pasar ketika dikaitkan dengan telemarketing. Jadi kita harus menyediakan tenaga penjual di dalam pasar telemarketing. Kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya, adanya persaingan tidak sehat antar peritel. Yang terus berikutnya juga produk lama diperbarui seperti baru. Memaksakan karyawan untuk mendorong perolehan high profit kepada orang yang berbelanja. Dan terakhir, menjual informasi dari database pelanggan. Ini adalah bentuk-bentuk etika yang tidak baik yang ada di sekitar para pelaku bisnis yang sering sepertinya terabaikan. Tapi ini sangat mengganggu daripada konsumen itu sendiri. Yang berikutnya adalah The Direct Marketing Association memiliki kode etik yang harus dipatuhi anggotanya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Berikut ini beberapa ketentuannya. 1. Semua penawaran harus jelas, bersih, lengkap, dan jujur. Yang kedua, peremehan atas orang atau kelompok dengan alasan ras, warna kulit, agama, asal negara, jenis kelamin, status perkawinan, atau umur tidak dapat diterima. Nomor 3, tidak diperkenankan membuat penawaran atau sosialisasi menggunakan kedok, samaran untuk riset atau survei. Yang terakhir adalah hadiah undian harus diiklankan secara jelas, jujur, dan lengkap sehingga konsumen dapat mengetahui secara pasti tentang program tersebut. Sampai di sini pelajaran kita. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan melanjutkan materi ini besok. Sekali lagi terima kasih. Tetaplah waspada, tetaplah jaga kesehatan, semangat belajarnya ditingkatkan. Sampai jumpa kembali di lain waktu.